Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Radio Persada TV yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Bersama kami lagi dalam acara Tadarus Budaya. Bersama Asrama Al-Masitoh yang akan dinarasumberi oleh Ustazah Luluin Mutakifah yang bertemakan santri sebagai agen of change. Tadarus Budaya. Selamat menyaksikan. Ya asyuqal Mustafa Bashir bilailil muna. Ya asyuqal Mustafa Bashir bilailil muna. Qantaraka ka'sus safa as-safa as-safa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di warung, ada di jalan, dan yang ada di studio khususnya. Selamat malam untuk Al-Masitoh Asrama Pondok Pesantren Senaja. Selamat malam. Iya. Sebelah sini tidak ada suaranya. Ini grup Al-Banjari dari Al-Masitoh juga. Tidak dari Asrama Al-Masitoh ini.
Wali Songo. Kira-kira. Iya. Temennya tepuk Ya, tangan. coba juga saya tepuk sapa tangan. sekali lagi. Sapa Nah, lagi, iya. Pak. Grup Banjari Almasito. Tuh, udah ada. Waduh. Mungkin saking Oke, kita khusyuknya. maafkan, kita maafkan. Iya. Ya, memang lebih baik seperti itu. Oke, pemirsa, pada malam hari ini jumpa lagi bersama saya Hilmi Arif dan juga Gus. Mubin Wong. Oke, dalam acara Tadarus Budaya. Budayakan tadarus. Tuh, maksudnya jawabnya ngono, lek dengan suara tidak bisa, Oh, tapi dengan musik. Spesialis. Iya, luar biasa. Nggih, terima kasih. Pemirsa, pada malam hari ini seperti biasa kita mendatangkan seorang Ustadzah. Iya. Sugeng dalu, assalamualaikum Ustadz Lu'lu Mu'takifah. Nggih. Selamat Ustadzah malam. Mu'takifah. Jenenge Lu'lu Mu'takifah. Oh, Lu'lu. Nggih. Nggih ngoten Bu nggih. Lu'lu Mu'takifah. Lu'lu'im. Mu'takifah. Nggih, sugeng dalu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, alhamdulillah. Pripun wartosipun? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Niki lami mboten panggih. Niki tebih saking Jombang nggih. Yakin Nggih. Jombang. Mau sareng kula kan berangkat numpak bis. Lho, Rikon Jombang pisan. Iya. Terus Kula sing tekan Jombang. Pasuruan niku sapa? Koncoku. Nggih, alhamdulillah yang penting kita pada malam hari ini luar biasa pemirsa dihadiri oleh beliau Ustadzah Lu'lu Mu'takifah. Iya. Nggih, yang akan menemani kita pada malam hari ini, dan tema kita pada malam hari ini yaitu pesantren sebagai agen perubahan. Sebelum dilanjut Pak Hil, Iya. ada yang belum ditanya siapa sebelahnya Bu Lulu tadi. Ada dah. Nah itu. Saya kok enggak melihat. Cie. Jeh, maaf. Rodok piye ngono, sungkan masih jane. Teko ditanya Pak Nggih. Hil, beliau. Selamat malam Mbak Rani. Mbak Tok. Nggih malam. Alhamdulillah. suara. Iki lho senggare aku kadang iya duduk kok melete enggan menyapa, tapi kadang gak kuat. Nggare ketun Lebih tuwa. baik menjaga kan ngoten. Nggih, selamat malam matur suwun kehadirannya Mbak Rani juga. Beliau ini dari mana? Dari Tuban. Alhamdulillah dari Dari Tuban. Nggih, selamat malam Tuban. Duh, kok seakeh tiba. Sidoarjo. Oh iya. Bojonegoro, pundi Bojonegoro? Ore. Pasuruan. Semarang. Semarang. Iya, alhamdulillah pada malam hari ini ramai sekali di studio, Iya, nggih. banyak dari kota-kota dari besar. kota-kota besar ya, termasuk dari Tuban tadi. Terima kasih atas kerawannya. Nah, pemirsa, mari kita lanjutkan dan jangan kemana-mana, tetap di Tadarus Budaya. Oke. Matur nuwun. Oke. Oke, langsung saja Bu Ustadzah, seperti tema kita pada malam hari ini santri sebagai agent of change perubahan. Seperti kita dengar biasa ya Gus Mubin ya, sing rada umum mungkin itu biasa di dunia mahasiswa. Iya. Panganane Agent of change. Ngoten nggih. Tapi mungkin ini ada sesuatu yang berbeda. Tapi sebenarnya mungkin pesantren sendiri, santri sendiri ini udah lama menjadi agen perubahan Bu nggih. Cuman pada malam hari ini coba kita ungkap, kita terus kembali. Nggih, langsung saja monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ono ayam senengane angkrem. Ono salang kok si ono sing mingkem nggih niku. Masya Allah. Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adikku. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sampai malam ini juga adik-adik kita yang ada kita semuanya yang ada di studio dan tentunya yang para pemirsa TV Persada. Nggih. Nggih, laras. Alhamdulillah kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala Amin. sehingga kita Alhamdulillah. bisa ketemu kembali, berjumpa kembali dalam acara Tadarus Budaya. Suwun. Nggih. Malam ini Tadarus Budaya kita mencoba mengangkat tema santri sebagai agen objek.
agen objek atau agen Oke. perubahan. Artinya santri, ketika kita sebelum menjadi santri, kemudian kita masuk menjadi santri, kita harus bisa berubah. Oke. Perlu diketahui juga kita sebagai manusia. Manusia adalah makhluk Allah yang terdiri dari dua unsur, unsur jasmani dan unsur rohani. Unsur jasmani yaitu anggota tubuh kita yang bisa dilihat langsung dengan mata telanjang. Tapi walaupun ini bisa dilihat dengan mata telanjang, mata langsung, tapi unsur tubuh kita yang jasmani tidak bisa berubah. Artinya asli dan tetap asal dari cetakannya. Kalau cetakannya dulu di dalam perut kandungan ibu, Allah mencetak kita sebagai orang yang hidung pesek, ya tetap pesek seperti Jenengan saya. kok nyinggung kula. Rumongso kula. Isin aku. Nggih, tapi ini karunia nggih, tetap Nggih. harus disyukuri luar biasa. Tetap disyukuri. Ambekane nggih sik lancar Nggih, kok. Nggih, Alhamdulillah, alhamdulillah. sekalipun Ya. pesek begini tetap masih berfungsi dengan baik. Nggih, alhamdulillah. Unsur manusia yang kedua berupa rohani. Yang rohani itu sendiri tidak bisa dilihat dengan mata, dengan alat sekalipun. Nggih. Dengan mikroskop misalnya, tidak bisa dilihat. Akan tetapi walaupun tidak bisa dilihat, rohani kita, unsur manusia sebagai berupa rohani kita ini bisa berubah dan bisa dirubah, bisa didandani. Jadi kita yang sudah mendaftar sebagai santri, yang asalnya di rumah misalnya kegiatan kita tidak seperti ketika di pondok, insya Allah ketika kita sudah masuk menjadi santri, insya Allah kita bisa berubah, kita bisa menata diri, menata mental dan yang lain. Yang hasilnya biasanya serba egoisnya harus tinggi, tapi kita karena di pondok bareng-bareng dengan teman-teman dari berbagai macam daerah yang tadi sudah disebutkan oleh masnya, dari mana saja saya sampai nggak hafal lah itu, sehingga kita karena sudah terbiasa bergaul dengan orang lain, akhirnya kita bisa Melatih menyesuaikan diri ya, nggih. untuk beradaptasi nggih. Beradaptasi Iya. dengan yang lain. Lah karena itulah, karena akhlak atau rohani itu yang berubah, artinya berupa akhlak manusia bisa berubah, karena disitulah Rasulullah diutus oleh Allah ke bumi adalah untuk mendandani akhlak. Nggih. Bagaimana Luar hadisnya biasa. Mas kemarin? Nggih. Hadisnya yang sering sampaikan oleh Yai. Wah niki kula pas niku pelajaran niku Nggih, radis. nek boten salah, Film. innama buistu Lek utami makarimal akhlak. Nggih. Kula nek Barangkali ada yang dikawiti tahu ngoten artinya? saged. Salah Mas Ito pasti tahu. Heeh. Nggih. Cuman malu-malu Ustaz. Malu-maluin. Padahal biasanya mereka malu-maluin loh, Bu. Iya. Masih Lo enggak? Oh, enggak ya. Nggih. Tapi iya. Terus kalau enggak artinya apa ayo? Iya. Oh. Itu dulu Gus Mubin. Mungkin sebelum ke pondok mereka malu-maluin, sekarang malu-malu. Malu-malu. Iya. Tapi setelah tahu bahwa innama bu itu dan seterusnya itu mungkin sekarang jadi tidak malu-malu lagi. Tidak malu. Iya. Kan sudah tahu. Nggih. Monggo dilanjutkan, luar biasa. Oke. Sungguh yang mungkin saya menegaskan, mungkin karena mereka menyebutkan, bolehlah saya sebutkan, sungguhnya saya diutus oleh Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nggih. Jadi Rasulullah dilahirkan di tengah-tengah umat, di tengah-tengah kaum yang saat itu sangat bejat. Jadi bejat-bejatnya umat, bahkan umat sedunia, paling bejat saat itu adalah umat berada di negara Mekah yang tempat kelahiran Rasulullah. Rasulullah SAW. Tapi walaupun Nabi Muhammad dilahirkan di situ tempat yang paling bejat, sampai kaum di situ disebut dengan kaum jahilah. Tapi sebagaimana tujuan Allah melahirkan, menciptakan Rasul, menurunkan Rasul di daerah itu, di negara tersebut, maka berubahlah. Yang asalnya menjadi kaum jahilah, sekarang sudah menjadi orang yang bisa menjadi orang Islam, yang sampai sekarang bisa dianut oleh. Iya, seperti kita ini alhamdulillah sudah enggak bejat semua ini. Iya, Sudah Pak. baik Karena tadi semuanya. sudah sebelum ke studio kan sudah ditandani semua ya. Iya. Ada yang pakai bedak, ada yang pakai macam-macam. Sudah dandan maksudnya. Nggih, luar biasa. Jadi memang seperti itu, jadi akhlak itu memang harus didandani ya, karena mungkin beberapa dari kita yang khususnya ini PR untuk yang belum ke pondok, barangkali dengan ini bisa segera ke pondok untuk mendandani dan menyempurnakan akhlak. Ngoten nggih? Nggih, luar biasa. Nggih. Ngoten Gus Mipin nggih. Oke. Iki mirip acara Nok TV sebelah. Sebelah. Oh kono Lek kidule. Ustaz Dalu
ini agak kurus, lek Mama Dede gemuk. Bunder. Pada dasarnya intinya yang beliau di sampaikan mirip sama acara dalam itu. rangka dandani akhlak. Jadi santri sebagai agen perubahan sudah dijelaskan panjang lebar. Tentu masih banyak sekali yang akan kita kupas, akan kita sampaikan, nggih. Tapi tetap nanti kita ke. Tapi sebelum itu Pak Hil, Gimana? ini ada yang kurang. Nah ini Ada yang khusus kurang. bagian sampean ngelengkapi. Karena gandengane agent of change, agen iku perubahan. ono gandengane agent of control. Oh iya. Jadi perubahan tanpa kontrol akan menjadi bablas. Maka kemudian sudah tepat sekali kita kembalikan, memposisikan kembali bahwa santri selain menjadi agen perubahan juga menjadi pelopor kontrol sosial kemasyarakatan, keagamaan, budaya dan lain sebagainya. Sehingga Begitu. perubahan itu bisa mengarah Bisa baik. sesuai dengan yang diinginkan, sesuai dengan tuntunan zaman. Lah kalau Iya. berubah saja tanpa ada Iya. kontrol, nah ini, posisi pondok pesantren, posisi peran kiai, peran ulama dan santrinya, Iya. ini luar biasa Pak Hil. Tepuk tangan untuk santri. Ya, nanggapi dari yang disampaikan Gus Mubin ini terus Bundi Bu Wati mengenai jadi santri itu tidak cukup hanya untuk perubahan tapi juga ada di bagian ngontrol seperti apa, monggo. Barangkali bisa disampaikan. Jadi kegiatan atau langkah apa yang bisa dilakukan santri dalam rangka mengontrol perubahan itu agar menjadi lebih bagus, ngoten. Atau mungkin begini, begini Pak Hil. Kalau kemudian saya menyambungkan dengan konsep dari Ustazah tadi itu, santri dari rumah ini kan masih kosong. Diantar ke pondok ini dalam rangka untuk agar menjadi santri yang mampu merubah. Nah, ilmu-ilmu yang diberikan oleh para ustadz-ustadzah dan para kiai dibawa pulang lagi untuk ngontrol kehidupannya. Kira-kira tepatnya begitu. Jadi sudah menjadi kewajiban gitu. Kewajiban. Seringkali ada juga mencontohkan ibaratnya mobil kemudian dimasukkan ke Bengkel. kemudian di sini direhab, dirawat, kemudian diperbaiki. Kemudian ketika sudah keluar dia bisa berjalan dengan lancar dan baik sehingga bisa itu seperti mungkin yang betul bisa menuju ya tepuk tangan. Harus hati-hati cari tepuk tangan sih mau. Tepuk tangan ya Pokoknya kudu tepuk tangan. Saya mau aja bantah. Aku ora enak dhewe tambahan niku. Ngomong-ngomong analogi ini Ustazmu asik. Nggih. Jadi milih bengkel itu juga harus hati-hati. Jangan ada asal bengkelnya orang NU, ada bengkelnya orang Muhammadiyah, Wahabi dan lain sebagainya. Nanti kena bengkelnya Wahabi sorong. Jadi kita harus bisa memilah dan memilih. Di pondok-pondok termasuk Sunan Derajat ini adalah bengkel yang luar biasa. Mekaniknya orang-orang pilihan. Gitu loh. Langsung dipimpin oleh yai. Iya, tepuk tangan untuk santri Derajat. Tepuk tangan mana Pak? Oke, luar biasa pemirsa. Jangan kemana-mana, akan kita lanjutkan setelah yang satu ini dan tetap di Tadarus Budaya. Budayakan Tadarus. Wene ono teken marang wong kang utuh. Wene ono mangan marang wong kang luwe. Wene ono busana marang wong kang utuh. Wene ono yupan marang wong kang kudanan. Itulah wasiat Kanjeng Sunan Derajat. 4 perkara yang disampaikan pada umat. Sunan Derajat adalah seorang pejuang yang terkenal sebagai seorang dermawan. Sunan Derajat adalah pejuang sejati.
Jari Al-Masito. Pemirsa, kita kembali lagi di Tadarus Budaya. Oke, matur nuwun Gus Mimpin. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar mengenai manusia adalah makhluk yang terdiri dari dua unsur. Dua unsur ya. Iya, unsur dasmani dan rohani yang tentu harus sama-sama diarahkan, saling melengkapi dan akan menjadi khalifah di muka di bumi. Tentunya begitu. Dan sesuai yang disampaikan oleh Ustaz tadi, akhlaknya harus disempurnakan. Iya. Jadi gini, setelah atau apa manusia itu yang terdiri dari dua unsur tadi dan sudah diutus Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak. Namun kenyataannya di dunia ini masih juga banyak yang belum sempurna atau masih belak-belak ya Gus Mimpin ya. Makanya aku sodok rapi di ngomong akhlak ya Bang. Iya. Akhlakku dhewe urung apik soalnya. Ya ora apik bejat nemen aja. Nggih, tapi sak bejat-bejate santri insyaallah lurus minimal melu murid-muripi kegiatane santri luar biasa. Senajan gak melu kan ketok. Yang penting rajin menabung dan suka membantu orang tua, Pak. Iya, itu termasuk akhlak santri yang luar biasa. Nggih, Ustaz kita lanjutkan kita lanjutkan tadi. Terus yang selanjutnya bagaimana agar kita bisa jadi orang yang pandai atau yang pintar sehingga bisa bermanfaat bagi orang lain. Mungkin ada beberapa tip atau apa yang bisa disampaikan. Monggo. Terima kasih. Tadi Masnya bertanya bagaimana agar kita bisa menjadi orang yang pandai, yang pintar, yang mengerti, sehingga bisa bermanfaat untuk yang lain. Untuk orang lain. Ya. Agar kita menjadi orang yang bermanfaat tentunya harus ngerti, harus pinter. Tentunya kita harus juga belajar. Nah, belajar ini yang paling tepat menurut kita ya belajar di pesantren seperti kita hari ini. Di sana ada sejumlah teori atau cara agar kita teori untuk produksi ulama. Artinya produksi orang-orang pinter. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar manusia itu menjadi orang yang bisa bermanfaat, bisa berilmu itu. Yang pertama tentang teori tempat. Jadi tempat kelahiran itu juga berpengaruh atas diri kita manusia. Iya. Jadi tempat kelahiran, misalnya orang kelahiran di desa dengan di kota tentu berbeda. Orang yang kelahirannya di pesantren dengan di luar pesantren atau bahkan jauh dengan pesantren berbeda. Kalau lahirnya di rumah bidan berikut. Nah itu. Makanya nanti juga akan dukun anak malah. Nanti juga akan saya jelaskan. Ini saya kasih contoh dulu, contoh. Nanti akan kita penasaran aku soalnya, sabar. Karena mungkin merasa lahir di bidan, Nah ini contoh saja. Ini di sejarah di sana diceritakan seorang Hakim bin Hizam dan Sayyidina Ali radhiyallahu an. Misalnya aja ini contoh Hakim bin Hizam. Beliau berdua ini lahir di dalam Ka'bah. Sehingga karena tempatnya yang punya getaran yang tinggi, ibaratnya Abai kalau menyebutkan itu sinyal yang tinggi Nah itu di sana Hakim bin Hizam menjadi orang yang sangat dermawan. Sampai-sampai karena dermawannya beliau rela menjual kantornya demi untuk bersedekah. Nah mungkin nih loh yang sering tadi mungkin disampaikan wenehono. Lah itu termasuk perintahnya Sunan Derajat sebagai pendiri utama asalnya pondok yang kemudian sekarang dilanjutkan oleh Abah Yai Rufur. Nah, termasuk tempat kelahiran yang baik juga Sayyidina Ali radhiyallahu an itu lahir di dalam Mekah sehingga beliau orang yang benar-benar berilmu tinggi sampai Rasulullah mengangkat dan mengatakan Ali adalah sebagai pintunya dalam hadis ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Kalau Rasulullah sebagai gudangnya ilmu, maka alilah pintunya. Nanti api melbu gudang, ya tentunya lewat pintu itu juga. Nanti misalnya tidak ketemu dengan Rasulullah mau bertanya, lewat Ali, insya Allah bisa langsung dijawab. Juru kunci. Itu teori tempat Pak. Iya. Yang pertama memang teori tempat. Sebelum dilanjutkan, mungkin saya ingin bertanya ke Mbak Rani. Mbak Rani. Iya.
Mbak, mic-nya dipakai. Iya. Oke, seperti yang disampaikan oleh Ustazah tadi, ternyata ada satu yang pertama teori tempat. Ini jenengan lahirnya di mana tadi? Tuban. Oh, Tuban. Nggih. Saya kan tidak tahu di sana daerah seperti apa ya. Kira-kira bisa diceritakan, digambarkan seberapa atau sampean sendiri ini ketika di wilayah Tuban seperti apa sehingga dibawa ke sini seperti apa? Ada enggak perbedaan atau bagaimana, monggo? Kalau ditanya tentang perbedaan tentang tempat di Tuban Kelahiran, dan ya. di sini tentu saja ada bedanya. Karena kebetulan tempat kelahiran saya terutama desanya itu Oh, sama desa ya? Iya. Desa tapi gak desa kok. Nggih, dilanjut. Guyon. Wonosari. Kecamatan Senori. Oh nggih. Oh, ini pesantren juga di sana, banyak pesantren. Iya. Bumi Wali, Pak. Ya sik tau tapi lho. Nggih. Lanjut, Mbak. Ternyata di situ meskipun sering kita dengar bahwa Kecamatan Senori mungkin sudah terkenal pondok pesantrennya yang banyak, tetapi ternyata di desa saya sendiri itu seperti terpecah menjadi dua. Iya, seperti apa ini? Daerah yang bisa dibilang agamis dan yang sebagian lagi seperti yang sering Abayai bilang mungkin masih abangan. Oh iya. Seperti itu. Seperti sampean Gus, abangan bajunya ya. Nggih. Abangan, nggih. Daripada pink. Iya, pink. Lho pink. Ini menandakan kelembutan ya. Oh iya. Tepuk tangan matur suwun tapi. Oh iya. Nggih, lanjut Mbak, monggo. Dan saya merasakan perbedaan itu dari rumah ke sini. Tentu saja ada beberapa ajaran-ajaran yang dari tempat kelahiran saya tidak saya dapatkan di pondok pesantren. Di sini saya mendapatkan. Di situ saya merasakan ternyata tempat di mana kita berada itu memang berpengaruh pada bagaimana kita membawa diri kita, akhlak kita, insya Allah seperti itu. Iya, luar biasa, tepuk tangan untuk Mbak Rani. Iya. Jadi benar Menarik, sekali, Pak. iya benar sekali yang disampaikan oleh Ustazah tadi. Jadi tempat itu sangat berpengaruh sekali. Ya. Saya ada Cerita sesuatu. Oke, monggo. Teori tempat yang diutarakan Ustazah tadi asik. Kalau Mbak sapa mau? Rani. Mbak Rani dari Senori ku senengane golek ridho. Iya. Senori. Oh, itu singkatan. Singkatan. Tuban iki ino. Tapi bermanfaat. Air ketuban, bayi iku mangane teko Tuban. Mangane dari konsep tempat lahirnya sudah tepat lah untuk menyempurnakan biar menjadi manusia yang derajatnya diangkat. Ya kudu mondoknan derajat. Oh, ngono pas berarti. Pas. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua yang dikatakan Ustazah tadi itu tokoh-tokoh besar memang. Iya. Nah, tempat juga mempunyai daya pengaruh luar biasa. Kalau di pondok selain tempat dilahirkannya, tempat yang dimaksud di sini adalah tempat ditempah, diterpah. Iya. Santri ku lek gak gudiken durung santri, Pak. Belajar ngerasakno oleh penyakit. Iya. Santri ku nek gak kadang-kadang lagi. Gosok pakaiane sandale koncone burung santri. Bukan berarti santri tempat penggasapan tidak. Terus khilaf. Santri kentekan duit, santri adus kesuwen, ora adus dan lain sebagainya, klambine gonta-ganti. Iki santri, ceritane oh berarti ngene nek urip wong akeh kudu bisa menyesuaikan. Ini tempat yang saya maksud di sini. Kok menawa ngono. Nggih, tepuk tangan untuk Gus Mubin. Aku et mamulok tepuk tangan tok ya, Pak. Nggih. Luar biasa yang disampaikan memang seperti itu ya. Jadi tempat sangat menentukan nggih Ustaz tadi terhadap hasil dari seseorang santri ya. Saiki nomor loro Pak Hil. Durung mungkin ada tambahan. Ya mungkin tadi yang mungkin kan nek lahirnya di Bedan. Nah, mungkin kalau Bedan tuh termasuk walaupun tempat di Bedan, tapi kalau Bedannya baik, mungkin kan tidak apa-apa. Sekarang Bedan kan baik-baik ya. Cantik-cantik pula. Makanya kalau misalnya milih tempat kelahiran, hendaknya pilih tempat yang baik, misalnya di rumah sakit, ya rumah sakitnya orang Islam. Itu kan termasuk baik. Jangan sampai lahir di jalan ya. Tapi yo go kula wingi ku langsung ora muhrime kok nah dicekel bidan kok. Lahir lanang dicekel bidan gak muhrime kula muring-muring. Langsung wudu lah anake. Ndak Pak gak niku. Nggih. Nggih, matur nuwun. Oke, kita lanjutkan Ustazah. Mungkin ada teori yang selanjutnya. Teori selanjutnya teori keluarga. Dalam Al-Qur'an juga ada 26 keterangan tentang keluarga disebutkan dengan kata ala, ali dan alu.
keluarga Nabi Ibrahim di sana disebutkan 2 kali, Nabi Lot 4 kali. Kalau Raja Fir'aun paling banyak di sana disebutkan sampai 14 kali. Iya. Nah, semua orang tuh bisa punya jiwa Fir'aun. Jiwa Fir'aun itu apa? Jiwa yang sangat berkuasa, kemudian sombong, kaya raya, sombong dan sebagainya, merasa egonya tinggi, semua bisa. Penguasa, orang alim, kadang-kadang ulama kadang-kadang juga ada perasaan itu. Ya, sedikit semua mungkin. sedikit kadang-kadang bisa. Sehingga ilmuwan Jepang sepakat bahwa ketika anak di dalam usia kandungan ibunya 4 bulan itu kalau diperdengarkan musik bisa membantu perkembangan dan pertumbuhan bayi. Bahkan saya kira bukan hanya anak saja, tumbuh-tumbuhan, hewan pun bisa berpengaruh. Saya pernah melihat on the spot itu, Mas. Itu di sana ada peternakan sapi yang biasanya sebelum diadakan penelitian seharinya itu misalnya menghasilkan susu 5 liter, tapi karena di setel musik bahkan ada langsung main piano musik itu dibikin enjoy hasilnya dibikin enjoy biasa. Hasilnya bisa 3 kali lipat. Iki masalah Pak Hil. Bocah-bocah saiki begitu umur setahun njaluk Android. Gara-gara no kandungan wis MP3-an. Jadi ini pengaruh dari luar biasa. Jadi perlu diperhatikan. Kira-kira tahun 20 tahun kas. Dikekno Facebook, WA barang ngono kira-kira. Tapi itu biasanya bukan anaknya santri niku, Mas. Nek anaknya santri mboten, biasanya kecil-kecil langsung bisa baca Quran. Sampai pegang Kok santri jelas beda. Langsung nangis, itu anaknya santri, nggih. Jelas, pokoknya santri pasti berbeda. Persis anak Eriko kaya. Nggih. Cilik-cilik langsung hafal Al-Fatihah. Al-Fatihah tok. Waya andan ngecak nama masjid begitu kumat. Ya mulai ngono. Ini juga pengaruh keluarga Gus Ipin. Keluarga. Dalam keluarga. Karena itu kalau kita pengen anak-anak kita nanti seperti apa, ya kita tergantung orang usahakan tuanya, ketika masih ada dalam kandungan sudah mulai diperdengarkan. Nek pengen anaknya jadi penyanyi, ya sejak di dalam kandungan didengarkan nyanyian. Kalau pengen anaknya senang dengan sholawat, ya sejak dalam kandungan anak diperdengarkan sholawat. Kalau pengen anaknya tahfidz hafal Quran, ya sejak dalam kandungan diperdengarkan. Sekarang kan banyak ya tahfidz. Ya, seperti itu. Terus tadi yang disampaikan jenengan ada ali alu mungkin bisa dijelaskan. Maksudnya seperti apa itu? Maksudnya ali mengucapkan kalimat keluarga itu dengan istilah dalam bahasa Arab ala yang artinya keluarga. Ali juga keluarga, alu juga cuman mungkin kedudukan dalam masalah nahwu sorf tarkibnya saja yang berbeda sehingga kalimatnya berhormat ala, ali dan jadi ali. Jadi ini penekanan dalam bahwa ternyata keluarga itu sangat berpengaruh sekali. Nah iki ono no pesantren tok Pak. Ala, ali, alus. Alus. Nggih, engko keluarga iku nek kasar ndidik anak gak apik Bu. Makane ala, ali, alus. Keluarga sing halus ndidik anak. Ngono ya. Atau tangan lah ngono. Enggak. Saya ingin mendengarkan dari penjelasan Ustaz. Barangkali mungkin yang pemirsa ada yang lagi hamil mungkin. Ini langkah-langkah apa yang mungkin tips untuk mendidik anak itu mungkin sejak dalam kandungan atau seperti apa biar menjadi karena banyak juga mungkin amit ya mungkin adalah anak kiai, anaknya santri tapi rodok atau minimal kita menyiapkan MP3, MP4, film-film hafid ngoten niku Bu nggih. Download sing akeh nek ngono sing ibu hamil nang omah ya. Nggih. Lanjut. Kalau menurut pesan kiai saya dulu waktu saya masih di Jombang, mungkin kiai di sini juga sudah pesing, tapi ini yang masih ingat ketika saya masih di Jombang, kiai saya Kiai Haji Jamaluddin Ahmad itu beliau pesan khususnya kanggo bapak-bapak nek istrinya sedang hamil berarti mas-mas niki. Perhatikan ya ini bapak-bapak. Usahakan mas-mas bapak-bapak membaca Yasin sehari 3 kali dan Fatihah sebanyak 40 kali. Untuk ibu-ibunya juga membaca biasanya surat Yusuf, surat Maryam. Terus nyambut gaene kapan? Lah, maca Yasin 3 kali niku berapa jam? Suwe Bu. Oke, nek Kak Kulino ya suwe abot. Tapi untuk santri saya kira enggak berat nggih. Bisa dengan mudah. Jadi itu juga bisa mempengaruhi salah satu cara ya. Doa mungkin ya.
Pun niku mawon Bu, cara-carane Bu pun kata-kata. Sudah 2 tadi ya. Tadi tempat. Jadi kalau melahirkan cari tempat yang bagus. Bila perlu santri Sudrajat mau melahirkan ke pondok. Ya mungkin melahirkan situ di mungkin yang ada di Tuban, pelosok, di Bojonegoro, di Lamongan, pelosok-pelosok ketika umur 8 bulan mungkin segera mondok. Tapi saya mohon maaf Pak Il, saya enggak bisa bantu. Barangkali besok bisa bantu sudah ada disiapkan khususnya tempat kelahiran, barangkali kliniknya besok semakin maju, sedang mbak-mbaknya sedang waktunya melahirkan, mungkin kliniknya maju. Iya luar biasa, termasuk usaha yang bagus ya. Dan di pondok sudah disiapkan tempat persalinan juga. Tapi demi sesuatu yang baik kan, tidak ada salahnya. Yang kedua keluarga ya Bu. Sebelum kita lanjutkan mungkin ada pertanyaan dari santri Asrama Al-Mas itu, monggo. Oke, berdiri sebut nama. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ya belum. Ayo maju langsung. Iya. Loh, iki santri doyan mangan iki. Monggo maju. Jangan berdua, satu saja. Oh, itu satu. Monggo. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, dari mana Mbak? Dari Tuban. Oke. Siapa yang ada di Tuban? Disapa. Tuban. Oke. Lho kok akeh wong Tuban kok kene ya? Nggih, alhamdulillah nggih. Pertanyaan saya, bagaimana cara menjadi santri yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat? Oke, cukup singkat sampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, tepuk tangan. Jenenge iki mau sapa? Sebut saja Bunga. Sebut saja Bunga dari Tuban. Umur 23 tahun. Dikeroyok 3 lelaki. Mboten, beliau sudah bertanya. Nggih, langsung dijawab monggo. Bagaimana supaya santri bisa berguna di dunia dan akhirat? Tentunya agar kita bisa bermanfaat di dunia dan di akhirat, itu bekalnya adalah ilmu. Karena untuk kebahagiaan dunia juga harus kita punya ilmu. Kebahagiaan akhirat juga punya ilmu. Nah, agar kita mendapat ilmu ya tentunya apa yang disampaikan oleh Romo Yai, oleh Kiai, Ustadz, Ustadzah atau guru-guru yang kita terima ketika kita belajar dimanapun kita berada, kita perhatikan. Insya Allah agar kalau kita selama menerima pelajaran itu menerima dengan baik, dengan mendengarkan dengan seksama, insya Allah ilmu bisa kita rekam di memori kita dan kita bisa memperhatikan, kita bisa mencerna, insya Allah ilmu akan menempel di kita. Dan diamalkan ya tentunya ya. Hati ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Nggih, tepuk tangan luar biasa. Terima kasih juga Mbak yang dari Tuban. Ternyata Tuban ini luar biasa Gus Mbin dalam rangka menjadi agent of change, agen perubahan untuk daerah Tuban. Teman saya Tuban kan kota santri ya. Iya, benar. Bumi Wali. Wali itu berarti mbahane santri. Ya luar biasa. Oke pemirsa, sebelum kita lanjutkan, tadi ada 4 teori ya Bu. Mungkin bisa disebutkan yang satu atau yang nomor 3? Yang nomor 3 termasuk untuk produk ulama atau agar kita menjadi orang yang pinter, termasuk teori yang ketiga adalah teori seks. Oh, teori seks ya. Mohon maaf. Ya oke, akan melanjutkan setelah yang satu. Oke, setelah yang tadi. Monggo tetap di Tadarus Budaya. Jelas penasaran nek ngomah iki ya. Dohrodinul muayyad Allah
Oke, kembali lagi di Tadarus Budaya. Budayakan Tadarus. Oke, terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Tadarus Budaya. Tadi sudah dijelaskan ada beberapa teori ya untuk menjadi orang yang pandai mencetak ulama gitu ya. Nah, seperti itu tadi sudah disampaikan. Yang pertama mengenai tempat. Jadi tempat kelahiran itu mempengaruhi sekali terhadap karakter seseorang. Yang kedua keluarga, di faktor keluarga. Dan ini Gus Mumbin yang rada menarik khususnya di kalangan pemuda. Iya. Jadi biasanya ini rada seneng lah Caca bahas seperti ini, yaitu teori seks. Nah, jadi ternyata nek dunia apa Gus? Kedokteran ya, ada sex education dan macam-macam. Ternyata di pesantren juga sangat diajarkan sekali mengenai teori seks ini. Monggo langsung. Yang bagaimana? Monggo. Jadi teori seks ini merupakan teori yang ketiga agar kita mempunyai keturunan atau mungkin nanti tadi hubungannya dengan profesi ulama. Nah, ada seorang wali Allah yang buta yang bernama Ali Al-Khawas. Beliau itu buta tapi seorang wali, ilmunya laduni. Jadi tanpa belajar langsung ilmunya dari Allah. Beliau berkata, siapa yang dibayangkan atau yang diangen-angen ketika sebelum dan selama atau bahkan sudah berhubungan maka akan mempengaruhi jadinya. Paham ya berhubungan maksudnya? Loh, mboten paham. Oh, iki perlu dijelaskan Bu mungkin. Ini mungkin karena adik-adik masih kecil-kecil. Ini saya ini ceritani mas-mas sing berpengalaman iki mawon. Kan mereka juga harus dipersiapkan untuk dipersiapkan mencetak ulama. Iya. Harus paham ini. Iya, Gus Bun ya. Monggo. Jadi sebelum, selama dan sesudah hubungan suami istri itu orang tuh apa yang dibayangkan itu yang nanti akan menyebabkan sumber energi yang ada di pikiran orang yang melakukan itu kemudian turun ke jiwa dan nanti mungkin turun ke anak. Jadi kalau misalnya yang dibayangkan seorang kiai, maka insya Allah kalau kemudian jadi anak, insya Allah anak mungkin akan jadi orang alim, kiai. Tapi kalau yang dibayangkan mergo muangkel mari omah dirampok akhirnya mangkel penjahate. Nah, yang bayangkan untuk pikiran gak karuan atau mungkin ketemu orang jahat. Sekedar pikirannya fokus ke orang jahat. Kemudian dia melakukan hubungan itu, maka mungkin pikiran yang ada di pikiran sesuatu yang ada di pikirannya kemudian masuk ke jiwa dan turun menjadi anak. Makanya ketika kita melakukan itu ya hendaknya memikirkan apa yang kita pikirkan, kita persiapkan generasi kita nanti hendaknya merupakan generasi yang baik. Yang baik ya. Tak kira carane mau. Ini baru awalnya. Oh, baru awalnya. Harus disimak. Jadi maaf nggih Ustaz. Sebenarnya untuk teori seks ini jangan dibikin tabu. Jadi memang harus disampaikan dengan sedikit vulgar ya. Carane pripo. Iya mungkin ada dua khusus. Kan ndak harus praktek loh Ustaz. Iya. Carane mawon pun nggih. Karena ini penting, ini pendidikan. Apa ngen dingkon metu dhisik? Ya ini karena mereka juga sama-sama satu majelis taklim ya. Kita belajar bareng. Kalau masalah cara itu kan Allah sengaja kenapa kalau orang laki-laki tanda baliknya lewat mimpi. Nah itulah ilmu dari Allah yang diberikan kepada orang laki-laki lewat mimpi itu di sana digambarkan sehingga orang laki-laki yang tahu sehingga yang tintu diajarkan pada istrinya. Ngerti Sementara kalau balik untuk perempuan kan tidak lewat mimpi, baliknya lewat haid. Kenapa kalau lewat haid itu mengajarkan agar kita sebagai orang perempuan sudah bisa belajar dan terbiasa dengan barang yang jijik sehingga kita ketika merawat anak. Karena yang lebih banyak merawat anak adalah orang perempuan, maka orang perempuan dibantu laki-laki Bu. Iya. Laki-laki bantu loh ya. Tapi yang lebih banyak itu kan orang perempuan. Makanya lewat Allah mengajarkan kepada orang perempuan lewat itu berlatih bersuci, membersihkan diri dan sebagainya. Ini ada cerita Mas. Di dalam surat Ali Imran ayat 37 sampai 39 itu di sana diterangkan Nabi Zakaria saat itu kalau tidak salah umurnya sudah mencapai 120 tahun.
Beliau belum punya anak juga, belum punya keturunan, sementara istrinya sudah umur 80 tahun. Seunyus-unyus apa wis luar biasa tua. Misalkan orang sekarang ngoten wis bawa tekan mungkin. Nah, mungkin. Pikun barang ngoten. Walaupun sudah tua seperti itu, beliau melihat perkembangannya putrinya Nabi Imron yang dirawatnya di masjid, itu melihat kok perkembangannya kok apik yo. Ibu Maryam di masjid kan umurnya sehari seperti umur yang 1 tahun, sehingga perkembangannya cepat. Dan setiap kali Nabi Zakaria melihat, yang dilihat kok setiap padahal tidak pernah dikirim makanan, kok selalu ada makanan. Sehingga Nabi Zakaria bertanya, wahai Maryam, kok di sini ada makanan dari mana? Maryam menjawab, ini adalah makanan kiriman dari Allah, makanan kiriman dari surga. Nah, melihat seperti itu akhirnya mengidola, senang, ya Allah kok enak dia anak. Karena itulah Nabi Zakaria kemudian berdoa dengan doanya, Rabbi habli billadunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Lah doanya itu didengarkan oleh Allah. Ketika Nabi Zakaria melakukan sholat di masjid, datanglah malaikat yang memberi kabar bahwa beliau akan hamil. Dituruti yon, ndak lho Mas, mosok Nabi Zakaria hamil. Oh, ngawur wong lanang ya. Tapi beliau ini Gusmi sudah hamil lama ya. Hamil lama, tapi tidak lahir-lahir. Hamil permanen. Tapi tidak lahir-lahir. Karena itu langsung malaikat mendatangi dan memberi kabar gembira bahwa nanti beliau juga akan diberi keturunan anak yang bernama Yahya, yang juga akan diutus oleh Allah sebagai menjadi nabi. Nggih, Wahil. Iki aku nek cah nom-nom iki sak kan sing diidolakno kan macam-macam saiki. Justin Bieber. Sule. Ya. Anjus Gagap. Pak Bolon. Ngono iku. Jadi mungkin outputnya nanti anak yo rada memper. Ini perlu diperhatikan, jadi sesuai yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Lek bayangno nek seneng wong ojo sing aneh-aneh. Teorine Bu Ustazah iki kurang jelas, Pak. Aku duwe keterangan dhewe teori seks. Monggo saya dengarkan. Carane piye? Modele piye? Madhep rendi? Lewat bagian ndi? Oke. Duwe aku. Monggo. Pertama, senenge. Nek Quratul Uyun kan ono ya. Oh iya. Ustazah sangane isin jelasno. Pertama yang dimaksud teori seks ini kan asik ya. Sama mesti tahu. Hasilnya kabeh asik. Ngeres ae. Jadi seks saya lebih memandang pada posisi bagaimana kita mengenal anatomi tubuh. Seks dalam hal ini yang dikatakan Bu Ustaz tadi benar, perempuan adalah tempatnya dosa. Kalau tidak bisa menjaga seksnya. Nah, iku. Ono tanda kutip. Contoh. Sekarang lebih banyak remaja-remaja putri memamerkan merek CD-nya. Colonone sodok diplorotno, anune ketok mereke seleret. Numpak sepeda sing iso jengking. Nah, ini mestinya kita harus sebagai santri ini tapi gak jelas itu gak santri. Nah, itu tenang, yang pertama. Santri gak seperti Kemudian itu. yang kedua, ada bagian-bagian tubuh seorang wanita atau remaja putri itu yang harus tetap tertutup. Karena itu akan mengundang nafsu birahi lelaki. Nah, persoalannya nanti kemudian muncul beberapa dampak-dampak ini karena ini kelemahan di pesantren kadang-kadang Pak. Iya, seperti apa? Menjelaskan tentang seksual ini lebih pada bagaimana berhubungan antara laki-laki dan perempuan. Tidak memperkenalkan bagian-bagian ini loh yang tidak boleh diperlihatkan. Mestinya seperti itu. Nah, itu caranya begitu. Mesti awakmu mikir mopo jelas lakone petang. Enggak mungkin di pondok Gus Mibin nggih tadi. Mungkin cara menjelaskannya itu lebih pada napa nggih menjaga akhlak nggih. Menjaga akhlak. Jadi bukan tidak divulgarkan itu dirahasiakan tapi ada kok bagian khusus nanti. Karena kejahatan di dunia ini berawal dari perempuan, Pak Il. Coba pemerkosaan, jelas karena perempuan, kalau diperkosa, ngono, jadi mau lanang disalano itu. Nabi Adam turun ke dunia gara-gara sapa? Siapa? Siti Hawa kok njaluk buah-buahan barang. Nggih, intinya tidak ada yang salah selagi kita mampu menjaga masing-masing gitu ya. Jadi sudah jelaskan teori seks seperti itu ya. Jadi memang keturunan ini yang menyangkut keturunan juga ya, Bung nggih. Jadi ketika dari keluarga yang baik mungkin
anak-anaknya bisa baik seperti itu ya? Bisa seperti itu udah? Nggih, pakai mic. Oke, dilanjutkan untuk selanjutnya mungkin ada teori yang terakhir mungkin yang keempat nggih. Teori yang keempat teori transfer. Jadi ini maksud transfer uang gitu nggak? Nah, mboten nggih? Mboten. Nggih. Transfer apa ya? Ini mungkin ada contoh saja. Iya. Dulu ada seorang ulama yang bernama Sa'duddin At-Taftazani. Ini nyantri udah berpuluh-puluh tahun. Udah nyantri berpuluh-puluh tahun tapi tetap bodoh. Ini mungkin yang sering juga saya mendengar keluhan anak-anak karena kebetulan saya sebagai Gus Mubin juga seperti itu kok. Lama dia mondok gitu tetap mulane meneng. Ngoten Gus. Kira-kira. Nggih. Nah, orang itu nelongso sekali, sudah mondok berpuluh-puluh tahun kok bodoh. Suatu saat orang yang bodoh itu didatangi oleh seorang kiai, diberitahu sampean iku lho ditunggu Rasulullah di sana. Ini karena pada zaman Rasul sian. Kemudian dia santri itu Sa'duddin itu langsung mendatangi Rasulullah. Ternyata apa yang terjadi di sana, dia disuruh membuka mulut kemudian diludahi Rasulullah. Sejak itulah beliau Sa'duddin menjadi orang yang pinter sekali, bahkan pikirannya, kecerdasannya sampai seperti berlian, saking pinternya. Rata-rata. Nah itu loh biasanya yang dicontoh anak-anak santri ketika sehabis pulang ngaji abayai Jumat royoan. Tak kira masjid itu ayo lah ya. antri mangap. Enggak. Ya, sekarang kan tidak seperti tidak secara langsung ditun tapi lewat air. Lewat doa-doa ya. Bahkan Yai juga sering cerita nek pengajian kesana sini kadang diimboi sengaja diimboi wakeh karepe cek ne luweh. Cek luweh kok sisane kanggo putra-putrane. Luar biasa. Tradisine pesantren. Ini transfer keilmuan mungkin. Cara Medurane ngono ngalap berkah. Ngalap berkah, barokah. Berkat. Tapi saya mempunyai sudut pandang yang lain, Pak. Transfer atau transformasi. Mungkin sebelum dilanjutkan saya kok pengen yang dari sana dulu. Dari Mbak Rani. Ini seperti biasanya tepuk tangan sih. Enggak, nanti saja. Sabar toh. Nanti nyantri itu harus sabar. Tapi tanganku dono sih. Iya, tak dono. Ayo Mbak, monggo. Tepuk tangan. Oleh tepuk tangan, monggo. Oke, saya ingin bertanya bagaimana perasaan sampean ketika nok pondok ini transfer ilmunya seperti apa? Transfer mungkin doa-doanya ya. Pengalaman di pondok mungkin. Jelas jawabannya gitu. Aku kan di perasaan. Delok wajah dingin. Enggak, lho dhek kan pengen ngomong aku roh. Wong menang iku biasa cerewet, tapi dipendem. Nah. Oke, setuju ya? Oke, wet. Setuju. Ayo Mbak, monggo. Ini teori yang keempat, teori transfer. Menurut jenengan seperti apa? Tadi ditanya bagaimana perasaan saya saat di pondok. Bukan perasaan sama saya loh ya, di pondok. Iya. Jadi ketika saya dari rumah kemudian berpindah ke pondok, perasaan saya tentu saja. Sampai pindah ke pondok itu ya? Iya, celing ngoten kok, Pak. Naik pindah kakak ngono enggak ya? Tentu saja berbeda. Perasaan kalau dari rumah itu mungkin lebih banyak senang-senang, guyon-guyon, kemudian tetapi dari perasaan yang senang-senang tersebut sering juga merasa gelisah yang tidak tanpa sebab gitu loh. Tetapi ketika sudah di pesantren saya merasakan ketenangan itu, ada perasaan tenang ketika mendengar pujian-pujian, kemudian perasaan ketika mengalami atau melakukan sesuatu yang dari rumah tidak saya lakukan. Iya, jadi jelas kaget, digawe-gawe, gak percaya. Saya percaya. Santri gak kurang bojo. Mosok nek ngomong kok tambah seneng-seneng, biasanya tambah sedih. Nduk, iso-iso. Nduk, umbah-umbah. Lha iku seneng. Akhirnya kan seneng membantu orang tua. Enggak ngawak nek pondok, kira-kira masih tuan ngene iku kira-kira. Enggak. Mboten ya? Enggak. Mboten. Aku gak protes kok dingkon. Oh wedi. Jadi perasaannya luar biasa. Ada transfer ilmu yang luar biasa. Jadi sudah ada hasilnya ya. Dalam harapan ada hasilnya. Sementara ini kan masih di sini masih dalam proses belajar. Sudah berapa tahun mungkin?
Belum ada 3 tahun. Belum ada 3 tahun. Ya mudah-mudahan nanti sampai 6 tahun di sini kerasane. Nggih. Oh sik 6 gak kesusu menikahkan nggih. Oke, tepuk tangan. Loh, tepuk tangan. Nggih. Sampean mau kan kudu ngomong. Saiki sampean ngomong. Riko cek growogi ngono. Nek iku rada iya nek sampean gak blas. Aku tambah lali tak omong nopo. Karang Mas transfer ilmu. Nah iya aku kayak goleki. Takon ustaz damane mbok menawa sampean sih. Kan wis penonton yang di rumah di studio kan wis penasaran, opo sih sing diamono Gus Mubin ngono. Di ngeten. Dalam teori transfer yang saya. Ya, tepuk tangan untuk Gus Mubin. Iya, luar biasa sekali yang disampaikan ya. Riko bengi ki ra enak kok. Iki paling enak Gus Mubin. Nah, jadi ini karena Gus Mubin waktunya sudah di penghujung acara. Tapi saitik wae Pak Il, aku wis kadung ngomong aku duwe sudut pandang dhewe. Oke, kita dengarkan ya, monggo. Aku sesuk tambah mau syuting mana aku. Nggih, monggo. Jadi transformasi atau mentransfer ilmu yang dimaksud di sini itu tidak hanya lewat mendengarkan keterangan kiai, mendengarkan keterangan ustadz dan senior-seniornya di pondok, tapi bagaimana wali asrama juga. Wali asrama juga. Jadi mentransformasi ini kadang-kadang bisa mengambil dalam situasi lain. Saya ambil contoh. Ada mitos seperti ini. Anak kiai somben dadi kiai gede mesti diawali dari nakal. Ono istilah ngono iku ono. Artinya apa? Kalau diruntut dari teori pertama sampai teori keempat ini ada kesinambungan, Pak. Karena tempat beliau, orang tuanya dulu seperti apa, keluarganya bagaimana, sampai kemudian transformasi caranya bisa saya katakan di sini adalah oleh ilham. Mbok menawi ngoten Bu Ustadzah nggih. Oleh daya, oleh pituduh. Terus yang kedua, selain dari menerima keterangan, istilahnya ngalap barokah iki. Ono salah sijine cerita Suroko kalau nggak salah, kan banyak tuh cerita-cerita di pondok mbiyen niku. Santri apik ngawulonaya ujung-ujungnya dan matine kafir. Nah ini berarti tidak barokah. Nah kebarokan dan keberkahan ini biasanya didapat dari ketawaduan dan caranya sendiri untuk menerima apa yang dikatakan oleh kiainya. Jadi selain apa kita menerima teori. Nah, yang dimaksud agent of control dan of change di tema itu tadi Pak Hil, akhirnya kemudian kreativitas santri itu menerima, jangan kemudian ditelan mentah-mentah. Diolah ya. Diolah. Kira-kira nanti saya harus seperti apa sehingga keluar dari pesantren benar-benar menjelma sebagai penerjemah kitab-kitab yang pernah didapatkan di pesantren. Luar biasa sekali, tepuk tangan. Biasa di luar Pak Hil. Nggih, namun pemirsa Gus Mubin karena waktunya sudah di penghujung nggih, mungkin Bu Ustadz bisa disampaikan kesimpulan dari apa yang kita bicarakan pada kesempatan ini, monggo. Mungkin bisa ditarik kesimpulan kita sebagai santri, kalau tadi temanya santri sebagai agen objek atau perubahan, begitu kita sudah mendaftar sebagai santri yang asalnya kita mungkin sifatnya seperti apa ketika sebelum jadi santri, begitu kita sudah masuk sebagai santri, nanti kita di dalam pondok sudah digembleng, kita keluar dari pondok harus bisa benar-benar berubah dan menjadi santri atau anak yang bisa dimanfaatkan sebagaimana tadi dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, tepuk tangan matur suwun sekali. Mbak Rani kesimpulan pisan sebagai santri. Sama niku. Saman kok suweneng to. Nggih, monggo Pak. Untuk penutup pada malam hari ini. Kalau saya menyebutkan terima kasih. Terima kasih. Belum. Nggih, monggo guyon Mbak. Santri dikatakan tadi di situ sebagai agen perubahan atau agen of change. Saya simpulkan bahwa kita sebagai santri di sini selama di pondok adalah proses yang belajar. Ketika nanti sudah keluar, maka disitulah kita memiliki kewajiban untuk menjadi agen perubahan di masyarakat. Dan kemudian tentu saja menjadi agen perubahan yang membawa perubahan kepada lebih baik, yang tentu saja juga harus didasari dengan akhlak yang baik. Oke, terima kasih, tepuk tangan luar biasa. Jadi ini merupakan
tugas santri ya, seluruh yang santri mudah-mudahan bisa menjadi agen perubahan di wilayah masing-masing, juga di rumah masing-masing mungkin. Oke pemirsa, karena waktunya yang mengajak kita untuk berpisah sementara, nanti kita akan ketemu lagi di jam dan waktu yang sama, tetap di Persada TV, dan saya pamit undur diri. Nanti akan ditutup dengan grup tari dari Al Masitoh. Dan kami ucapkan terima kasih Ustadzah, matur nuwun rawuhipun nggih. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan malam hari ini bermanfaat untuk kita, untuk pemirsa dan untuk santri-santri yang lainnya. Mbak Rani juga kami ucapkan terima kasih nggih, datang jauh-jauh dari Tuban Gus Mimpin, tadi ngondel naik becak sampai ini kehujanan, ya luar biasa. Dan kami ucapkan terima kasih juga untuk kru yang bertugas dan pemirsa yang ada di rumah, matur suwun atas kebersamaannya, dan juga penonton yang ada di studio semuanya. Oke, terima kasih Al Masitoh. Terima kasih juga grup Al Banjari dari Al Masitoh yang telah mengiringi kita. Lagi terima kasih. Dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadarus budaya. Budayakan tadarus.